Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Wiwi Indriati selaku PP saya. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Negeri Sojokerto 1 dan tidak lupa kepada Bapak Ibu rekan guru SD Negeri Sojokerto 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena hari ini pada acara diskusi visi dan tata cara perubahan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11 saya sendiri Sucia Dewi MPK SPDSD, kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Amin. Sholawat dan salam tidak lupa selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Amin. Perkenankanlah saya membacakan pantun dulu. Jalan-jalan ke Bengkulu. Asik. Cakep. Mampir dulu di toko batik. Iya, Kak. Mari kalian terbanyak ilmu untuk kemajuan serta makan siang lauknya ayam. Pas. Ayam goreng di atas nampan. Cocok. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan. Yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga sambutan pengajar praktik. Dan yang keempat pemaparan materi CGP. Yang kelima penutup. Marilah untuk membuka acara pada hari ini kita baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini bisa memperlancar acara kita. Amin. Tidak lupa ya, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Seharusnya nanti kita pulang itu 12:30. Menurut tadi Bu Wiwi ini jadwalnya sampai jam 2 kurang 10 menit. Jadi mohon keikhlasan waktunya. Terima kasih atas bantuan dari teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak Sapardi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Indriati selaku PP pada CGP angkatan ke 11 ini juga saya hormati. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya dari SD 1, Mbak Dewi, Mbak Sucia Dewi selaku CGP angkatan 11 dari SD 1 dan juga Mas Yuri selaku guru penggerak angkatan 9. Mantap, seniornya maksudnya. Seniornya Mbak Dewi. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur karena Allah SWT bahwa kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat sehingga hari ini sampai detik ini sampai siang hari ini kita dapat masih diberi kenikmatan kesehatan dapat berkumpul di ruang rapat SD kita ini dengan selamat tidak ada rasa apapun. Yang kedua, salawat salam semoga tercurah pada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin semuanya, terutama pada Ibu pengajar,
pertama kali kami ini saya selaku yang mendapat amanah di kelas sekolah di SD 1 ini mengucapkan selamat datang Bu di SD kita yang kita banggakan ini ya. Kemudian selamat melaksanakan kegiatan tugas untuk membimbing salah satu guru ini yaitu Bu Suciadewi. Namanya panjang Bu, tapi sering disingkat MPK. Murti Ningsih. Selamat Martini Saking gawanya ora tau disebut. Mana hafal. Ya saking tidak disebut lengkapnya jadi tidak hafal. Itu selamat melaksanakan tugas membimbing supaya apa yang diharapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sukses. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terima kasih kepada selamat dan terima kasih kepada Mbak Dewi ini yang sudah mengikuti kegiatan CGP calon guru tunggal yang menjadi program dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu guru. Itu ya, selamat, kemudian nanti supaya dapat diikuti oleh teman-teman yang lain ya. Karena di sini sudah ada yang sudah lulus, Mas Yuri, terus ini yang kedua Mbak Dewi, dan yang menunggu giliran yang masih tersisa nanti kita ikuti supaya mengikuti di tahapan berikutnya. Itu yang kedua. Kemudian kepada Ibu PP, Ibu Wiwi, mohon bimbingannya setulusnya untuk teman kita, untuk guru kita Mbak Dewi Bu. Nah ini semangatnya luar biasa, di keseharian harinya sudah sangat membantu kegiatan kita. Ini mungkin di lembar lembar observasi yang kita sudah kita isikan, saya isikan di situ ya. Alhamdulillah. Jadi sudah cocok kalau Mbak Dewi ikut CGP ini. Sudah senior dan luar biasa untuk kegiatan di SD-nya. Luar biasa. Monggo yang jelas tetap mohon dibimbing Bu, karena memang program CGP yang diikuti memang hal baru bagi dia, bagi dari mungkin juga bagi teman-teman guru yang lain. Nah, selanjutnya harapannya kami berharap kegiatan yang dilakukan hari ini dan seterusnya bisa memotivasi teman-teman guru yang lain. Tujuannya saya kira itu. Jadi tujuannya kita sudah ada satu Mas Yuri, kemudian ada Mbak Dewi. Nah ini berikutnya disusul yang lain. Kalau toh nanti ujung-ujungnya ini endingnya kok yang CGP dipersyaratkan atau memiliki syarat untuk jadi kepala sekolah atau pengawas terus pindah semua, tidak apa-apa. Nanti kan ada gantinya. Ya maksudnya gitu. Yang programnya begitu, yang program pemerintah begitu. Tidak perlu dirisaukan itu. Nanti kan tetap
ada pengisian formasi yang baru ya, karena karena settingan dari pusat programnya begitu ya, di syarat bisa untuk syarat atau menjadi syarat bisa untuk diangkat menjadi kepala sekolah bahkan menjadi pengawas sekolah. Nah, itu yang penting kegiatan di CGP-nya dilaksanakan seefektif mungkin, sebaik-baiknya. Kalau kok endingnya di situ kami minta itu bukan menjadi satu-satunya tujuan ke sana, karena kalau sekolah dan pengawas itu merupakan jabatan. Nah, nanti pada suatu saat saat yang tepat nanti pasti akan kita peroleh. Itu pesan dari kami. Jadi kepada Mbak Dewi, silakan diikuti sebaik-baiknya, terus kebiasaan yang sudah dilakukan bersama-sama, berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ditingkatkan. Kalau selama ini sudah berjalan dengan baik, ditingkatkan terus, saling berkolaborasi dengan teman dari satu SD atau bahkan dari SD yang lain. Sekarang itu tidak perlu kami menyampaikan yang pokok itu selamat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka untuk menyelesaikan program-program dari CGP. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sapardi. Terima kasih atas semangat dan motivasinya. Semoga saya bisa memenuhi harapan tersebut. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pengajar praktik. Monggo Bu Wiwi Indriati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sapardi selaku Kepala Sekolah Sojomonto 1, dan tak lupa rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru semua, dan Bu Dewi yang hari ini akan memaparkan isi prakarsa perubahannya dari hasil belajarnya. Tak lupa kita junjungkan ke tujuan kita pembuka, karena kita hari ini dapat bertemu dalam keadaan yang sehat, walaupun ini kalau jam tugas kita sudah on the way Pak ke rumah masing-masing, tapi kalau nyuwun kelegaannya nanti sampai jam 2 nanti ya, sampai jam 2 menemani Bu Suci untuk memaparkan hasil diskusinya. Bapak Ibu, di sini saya hanya memberi penguatan bahwa kegiatan hari ini adalah hasil dari proses belajarnya Bu Dewi dalam pendidikan guru penggerak, di mana Dewi membuat visi prakarsa perubahan yang nantinya akan dikembangkan, dan mungkin nanti hasil pemaparannya kita tunggu nanti. Harapannya dari visi prakarsa perubahan itu abaikan visi yang sudah ada, mau diganti monggo, tidak boten apa-apa. Yang penting Bu Suci sudah menyampaikan hasil dari visi prakarsa perubahannya itu, dan kali ini tolong mangke diskusi Bapak Ibu diminta aktif nggih, karena diselingi ada kalimat kuman juga nanti, jadi nyuwun tolong jenengan mangke aktif ketika Bu Suci ngakan jenengan isi kalimat rumpake nggih diisi, karena itu urut-urutane yang diskusine gitu. Terus apalagi nggih Pak,
saya akan bimbing Bu Dewi karena kita juga sama-sama belajar Pak. Jujur mawon kula nggih sama-sama belajar masih nolak kabeh kalian jenengan kan kabeh pon senior. Sama senior kalian Bu Eli kula niku nggih adik. Nggih Bu nggih ngapunten saya karena terbiasa pripun nggih guyon hawane kayak terus guyon kalau pakem ki rasane yo bingung. Grogi priye kulut. Ngapunten, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi ya. Mohon bimbingannya. Mungkin saya masih jauh dari sempurna karena saya pun masih latihan. Ya, latihannya semalam sampai. Ya, Ada semangatnya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi CGP, jadi oleh saya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan kegiatan kita hari ini adalah kita bisa menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan utama pendidikan pada filosofi KND, yaitu berpusat pada murid. Kedua, kita bisa menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan murid. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan program apa saja yang dapat membawa pertumbuhan pada murid dari segala sisinya. Yang pastinya yang kita inginkan adalah pertumbuhan positif yang akan dicapai pada murid kita, murid SD Negeri Sojomerto 1. Ini sekilas tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi pada pendidikan CGP ini saya mendapat ilmu, ternyata tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti ini. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menjelaskan tujuan pendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin sebelumnya saya hanya menuntut saja anak harus maunya saya, harus sesuai dengan keinginan saya. Ternyata itu keliru, dan yang diharapkan itu adalah guru itu menuntun. Apa itu visi? Mungkin ada yang tahu Bu Eni visi ini ku napa nggih? Menurut Bu Eni, Visi itu gambaran tujuan yang ingin dicapai. gambaran tujuan yang ingin dicapai. Kalau menurut Pak Juri, visi itu apa ya? Kalau menurut saya visi itu secara sederhana itu cita-cita atau impian yang idealis yang hendak dicapai dari sebuah institusi atau sebuah perkumpulan. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Pak Juri. Masih ada lagi yang saya ingin tahu, mungkin dari Pak Eko. Visi itu apa Pak Eko? Visi menurut saya adalah ungkapan isi hati untuk menjadi penyemangat seorang guru bagaimana itu untuk mendidik murid yang agar menjadi akhlak yang baik. Visi seperti itu. Terima kasih. Menurut Bu Jani, ya, Tujuan berarti yang lain mungkin masih ada yang Sama. Nah, Bu Pina, yuk keluarkan suaranya. Sama Bu. Intinya berarti visi itu cita-cita, tujuan apa yang kita inginkan. Setuju mboten nggih Bapak Ibu? Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyuarakan upaya-upaya tujuannya. Jadi jelas kalau ada visi itu berarti ada tujuan. Jadi selama ini kita mengajar itu punya tujuan yang jelas. Boten apa jenenge? Orang ngalor orang ngidul gitu, orang ngawuran gitu nggih.
Setuju mboten niki nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau keliru minta sarannya. Selanjutnya ini adalah puisi. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Nanti saya akan membaca puisi, tapi puisinya biasa saja, ya. Tidak sing ahli puisi, saya belum kursus sama Bu Eni, saya khusus dulu ini. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Oesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Oesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung tertutup menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung tertutup, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, bacaan puisi dari saya, ya, mohon maaf, masih banyak kekurangan. Tadi puisi yang berjudul Aku melihat Indonesia ada hubungannya dengan visi dan misi. Pertanyaan yang pertama, tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan puisi itu, jadi kalau diresapi itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Apa makna? Ada dua pertanyaan, ya. Apa makna yang terkandung dalam puisi Aku Melihat Indonesia karya Soekarno? Yang kedua, apa kaitan puisi tersebut dengan visi? Mohon nanti Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawabnya. Untuk soal yang pertama dulu, apa makna yang terkandung dalam puisi Aku Melihat Indonesia karya Soekarno? Coba tadi Bu Vina belum jawab, sekarang Bu Vina bantu jawab. Coba diulangi. Jadi pertanyaan pertama,
dalam puisi aku melihat Indonesia karya di situ Soekarno. Maknanya mungkin menggambarkan kita cinta kepada Indonesia. Oke, terima kasih. Kemudian coba Bu Usna. Apa makna yang terkandung dalam puisi aku melihat Indonesia? Mungkin yang dilihat pertama itu satu kesatuan Indonesia yang di situ Indonesia itu kan banyak suku, budaya, yang ingin disatukan, gitu, menyatukan seluruh yang ada di Indonesia. Kalau terima kasih Bu Usna. Kalau Bu Eni pripun Bu? Kalau menurut saya puisi aku melihat Indonesia tadi maknanya dari berbagai macam yang dilihat ya, yang didengar. Tadi ada palaran, kemudian ada apa namanya lagu Olesio tadi, terus merdunya lagu dari Batak. Nah itu tadi menurut yang membuat puisi itu merupakan Indonesia itu seperti itu. Jadi walaupun banyak orangnya, banyak daerahnya tadi, tapi intinya satu tujuannya, satu yang dilihat, yang ingin dicapai itu untuk membentuk suatu negara Indonesia. Oke, tepuk tangan ya. Malah semakin lengkap jadi ilmunya saya ini. Berarti ini termasuk bisa jadi cita-citanya Bung Karno ya Bu? Iya. Seorang presiden yang pertama nih Bang ya. Ternyata Indonesia itu banyak sekali wilayahnya, tapi tidak hanya satu daerah yang dilihat. Mungkin seperti semboyan ini kan Mandalika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ada yang mau nambahin mungkin Pak Bapak Kepala Sekolah? Kira apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi sudah Pilihannya sekolah lagi. Ini sengaja waktunya yang orang tahu-tahu deh Pak. Iya, oke, sorry. Cek. Ngerjain, Mbak. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba ya. Diulang lagi, coba ya Pak Panji. Ya, tadi yang disampaikan oleh teman-teman guru itu sudah mencerminkan pendapat yang disimpulkan. Diskusi tadi kan menceritakan ada tampil di satu daerahnya menyebutkan tempat tertentu. Nah, tapi di situ pengarang Pak Soekarno. Nah, berarti Pak Soekarno sudah berpikirnya sudah global, maka sudah global di luas. Jadi yang disebutkan itu adalah contoh-contoh semua. Di situ sudah dimunculkan, sudah disampaikan bahwa itu adalah Indonesia. Dimanapun ada tampilan kesenian apapun tadi yang disebutkan dalam buku itu intinya dan itu semua merupakan gambaran dari Indonesia. Terima kasih ya, banyak pendapat. Semua intinya sama. Cita-cita I.A. Soekarno sudah jauh ke depan, semacam kayak lama. Sekarang yang kedua, apa kaitan puisi tersebut dengan visi? Apakah ada kaitannya dengan visi? Saya
minta bantuan Pak Eko, tolong dijawabkan soal masalah ini. Terima kasih yang saya berikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Apa kaitan puisi tersebut dengan visi? Dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak Indonesia, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Ini adalah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air. Puisi tersebut menggambarkan visi presiden pertama akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam, apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan, dan kolaborasi. Oke, wah tepuk tangan ini sempurna sekali Pak Eko. Oke. Dan saya minta untuk bagaimana pendapatnya menurut Pak Zuri. Monggo Pak Zuri. Ya, tadi terima kasih atas kesempatan. Tadi sudah dijawab lengkap oleh Pak Eko sebenarnya, tapi saya hanya menambahkan sedikit ini kaitan puisi jika aku melihat Indonesia tadi dengan visi ya, karena puisi yang diciptakan oleh Indus tersebut menurut saya menggambarkan rasa cinta tanah airnya, rasa patriotismenya Indus Soekarno terhadap bangsa dan negara Indonesia, sehingga dia tidak melihat lagi laut, tidak melihat lagi gunung, yang dilihat apapun sepanjang pandangannya itu melihat Indonesia. Jadi berarti kaitan dengan visi, berarti kan visi kan arah tujuan yang ingin dicapai menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Zuri. Sebagai guru penggerak angkatan 9, saya banyak belajar dari Pak Zuri. Dia sudah pengalaman. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita nanti berandai-andai, ya. Misalnya jadi kepala sekolah atau apapun, kita harus punya visi. Nah, sekarang kita akan berlatih mengisi visi, semuanya dibagi dengan cara melengkapi kalimat rumpan. Nanti saya pengen tahu masing-masing jawaban peserta diskusi kali ini. Dalam kalimat terumpan, cita-cita untuk murid, dan karena kita seorang guru berarti cita-cita adalah murid. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-muridnya seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa diisi. Nanti yang panjenengan tulis itu berarti merupakan harapan
Bapak Ibu sedaya. Yang mungkin bisa berbeda satu sama lain. Dijeda.